Nah, KPM PKH itu mempunyai hak sebagai peserta PKH. Nah, namun di sini ternyata masih banyak yang belum mengetahui apa sih hak sebagai peserta PKH. Mungkin hanya mengetahui bahwa saya itu mendapatkan bantuan sosial, itu hak saya. Namun tidak hanya itu ya, hak yang didapatkan oleh KPM PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faizal Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, pendamping PKH, ya KPM PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika bepergian jangan lupa memakai masker. Jadi maskernya kalau bepergian itu dipakai ya, jangan disaku. Oke. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun ya, dengan air yang mengalir. Kemudian kalau nggak ada ya menggunakan hand sanitizer. Ya, kemudian yang ketiga, ya, hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter. Ya, jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mari berdoa bersama-sama ya, kita terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan KPM PKH. Jadi KPM PKH itu mempunyai hak ya sebagai peserta PKH. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, komen, and share ya di bawah ini. Dan jangan lupa ya klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, saya lanjutkan. Jadi baik, seperti kita ketahui program PKH itu sudah ada sejak tahun 2007 ya sampai sekarang, dan itu masih berlanjut di tahun 2021. Nah, KPM PKH itu mempunyai hak sebagai peserta PKH. Nah, namun di sini ternyata masih banyak yang belum mengetahui apa sih hak sebagai peserta PKH. Mungkin hanya mengetahui bahwa saya itu mendapatkan bantuan sosial, itu hak saya. Namun tidak hanya itu ya, hak yang didapatkan oleh KPM PKH. Baik, yang pertama, hak sebagai peserta PKH atau KPM PKH itu yang pertama itu mendapatkan bantuan sosial PKH. Itu jelas ya. Ketika masih resmi menjadi peserta PKH atau KPM PKH itu berhak mendapatkan bantuan sosial PKH. Nah, jumlahnya itu berbeda-beda sesuai dengan komponen dari keluarga PKH tersebut ya. Jadi kalau misalkan semakin banyak komponennya itu berarti semakin banyak bantuannya. Namun kalau hanya anak SD saja komponennya itu ya dapatnya sedikit. Nah, itu terkait dengan bantuan sosial. Jadi KPM PKH yang pertama itu mendapatkan bantuan sosial ya. Oke. Kemudian yang kedua, KPM PKH itu mendapatkan ya hak untuk mendapatkan pendampingan sosial. Ya, pendampingan sosial di sini misalkan ketika ada KPM yang mau melahirkan. Nah, di sini biasanya pendamping PKH itu bisa mendampingi atau membantu menginformasikan kepada bu bidan atau mencarikan kendaraan dan lain-lain ya, atau mengantarkan ke puskesmas misalkan. Nah, ini termasuk pendampingan sosial ya. Kemudian misalkan ketika mengambil bantuan PKH ya di mesin ATM misalkan, nah ini biasanya pendamping juga mendampingi. Nah, ini termasuk ya pendampingan sosial. Nah, ini perlu KPM PKH ketahui. Jadi silakan kepada KPM PKH ketika membutuhkan bantuan apapun itu ya, misalkan KPM PKH itu
mengalami kesulitan atau tidak tahu, tidak paham, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke pendamping PKH. Kemudian yang ketiga, KPM PKH itu mendapatkan pelayanan fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, maksudnya kalau fasilitas kesehatan itu ya bisa kita untuk misalkan berobat atau periksa ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, ini termasuk pelayanan kesehatan ya. Dengan biasanya kalau KPM PKH itu menggunakan KIS ya, kartu Indonesia Sehat yang tidak membayar. Nah, itu termasuk juga pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan pendidikan ya, KPM PKH itu ya berhak anaknya itu sekolah ya sampai tingkat SMA. Jadi kalau komponen pendidikan itu kan dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Nah, di sini juga biasanya ada kartu Indonesia Pintar ya, KIP. Nah, di sini KPM PKH itu seharusnya mendapatkan bantuan KIP. Nah, silakan kalau yang belum mendapatkan bantuan KIP itu bisa mengusulkan ke pihak sekolahan. Nah, nanti pihak sekolahan itu bisa melengkapi datanya di data emis ya, atau data Dapodi seperti itu. Kemudian KPM PKH di sini juga berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, ini terutama untuk lansia dan disabilitas berat. Nah, lansia itu juga biasanya ada posyandu lansia. Ya, itu juga berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial ya. Kemudian disabilitas berat ya, pasti di situ ada pemeriksaan ya dari bidan, dari puskesmas ya dan lain-lain. Itu juga termasuk pelayanan kesejahteraan sosial yang perlu didapatkan oleh KPM PKH, terutama lansia dan disabilitas berat. Oke, kemudian yang nomor 4 ini yang sering tidak diketahui atau belum diketahui oleh para KPM PKH, yaitu bahwa KPM PKH atau peserta PKH itu berhak mendapatkan program bantuan komplementaritas. Apa itu bantuan komplementaritas? Yaitu berhak mendapatkan bantuan selain bantuan PKH ya. Di situ ada BPNT atau sembako, kemudian ada KIP, KIS. Nah, itu termasuk bantuan komplementaritas, kemudian subsidi energi ya dan lain-lain. Nah, ini perlu ya. Nah, ini berhak didapatkan oleh KPM PKH ya, karena memang kita ketahui klaster dari KPM PKH itu adalah klaster yang paling bawah ya, yang paling bawah. Nah, di sini perlu mendapatkan program bantuan komplementaritas ya. Tidak hanya yang didapat itu program PKH saja, namun ya bisa mendapatkan bantuan BPNT atau sembako, kemudian kartu Indonesia Sehat PBI yang tidak membayar, kemudian kartu Indonesia Pintar atau KIP, ada subsidi gas, subsidi listrik dan lain-lain seperti itu. Nah, ini masih jarang ya yang diketahui oleh KPM PKH. Taunya kalau KPM PKH itu haknya ya hanya mendapatkan bantuan PKH saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan hak dari KPM PKH. Sekarang Bapak Ibu semuanya sudah memahami, mengetahui apa sih hak-hak dari KPM PKH yang perlu didapatkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bapak Ibu semuanya haknya bisa terpenuhi. Ya, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.